Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ternyata begitu. Efek dari formasi pedang ini membuat Tan Yun melayang di udara tanpa pedang terbang. Gumam Nanggong Yukin di dalam hatinya. Tan Yun berdiri di udara. Senyum kejam terlihat di wajahnya. Wanita murahan, kamu telah melukaiku sebelumnya. Hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu. Apa katamu, aku wanita murahan? Mata Nanggong Yukin semakin dingin. Aku adalah putri dari dinasti suci Nanggong yang bermartabat. Kamu berani mempermalukan diriku. Hari ini aku akan memotong lidahmu. Tan Yun mengabaikannya dan berteriak, penjara kayu. Tiba-tiba aura membunuh yang tajam menyelimuti Nanggong Yukin. Nanggong Yukin menatap ke langit, melihat kekuatan kayu seperti ular sanca hijau yang bersatu membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa itu menukik ke bawah, seolah-olah ingin menghantam Nanggong Yukin. Nanggong Yukin merasa bahwa tangan raksasa itu telah menargetkan dirinya. Dia tidak bisa menghindarinya. Hanya ada satu cara, yaitu menyerang balik tangan raksasa itu. Kekuatan kematian hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Nanggong Yukin. Dia seperti iblis yang menuangkan kekuatan kematian pada pedang terbang. Tangan kanan Nanggong Yukin melambaikan pedang terbang, dan tiba-tiba cahaya pedang setinggi 30 kaki naik ke langit dan menebas tangan raksasa di langit. Suara ledakan yang keras terdengar, disertai gelombang udara. Tangan raksasa kayu ini bukan sembarangan kayu, karena tangan raksasa kayu ini bisa menahan kekuatan pedangku. Nanggong Yukin mulai paham, karena formasi pedang Tan Yun, kekuatan tangan raksasa kayu meningkat pesat. Setidaknya telah meningkat 10 kali lipat. Wanita murahan, kamu salah menebak. Bukan 10 kali, tetapi 11 kali. Tan Yun berkata dengan dingin, berikan hidupmu padaku. Tiba-tiba tangan raksasa di langit mulai bergerak dan menyerang ke arah Nanggong Yukin. Hanya mengandalkan kekuatan kayu lemah ini, apakah kamu ingin membunuh gadis suci ini? Nanggong Yukin menatap dengan tajam, dan tiba-tiba aura kuat terpancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Di tengah kekacauan, Tan Yun tidak percaya. Tangan raksasa kayu terbelah menjadi dua, dan Nanggong Yukin yang penuh dengan kekuatan kematian melesat di langit menggunakan pedang terbang. Teknik kenaikan jiwa ilahi. Tiba-tiba aura kuno dan agung meletus dari tubuh Nanggong Yukin. Segera kekuatannya naik dengan pesat. Apa alam pemurnian jiwa tingkat pertama? Tiba-tiba ekspresi Tan Yun berubah. Tan Yun menilai dari aura Nanggong Yukin bahwa Nanggong Yukin tidak tahu jenis latihan apa yang telah dia kembangkan. Tetapi pada saat ini, kekuatan Nanggong Yukin setara dengan kultivator di alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Kemudian, ekspresi Tan Yun menjadi lebih serius. Dia merasakan napas Nanggong Yukin yang telah mencapai alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Tan Yun, kamu akan mati dengan teknik rahasia dari istana jiwa ilahiku, dan kamu akan mati tanpa penyesalan. Nanggong Yukin bergerak. Dia seperti wanita iblis yang turun ke dunia, menatap Tan Yun dengan penuh kekejaman dan tidak mempunyai rasa ampun. Tangan kanan Nanggong Yukin bergerak seperti sedang menampar. Dalam sekejap, udara di sekitar radius 200 kaki bergetar. Tangan raksasa setinggi 10 kaki yang dipadatkan oleh kekuatan kematian menyerang ke arah Tan Yun seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tan Yun tidak akan sempat menghindarinya. Tan Yun berdiri di udara. Kekuatan spiritual emas mengalir di tangannya. Telapak tangan Tan Yun membentuk bola kekuatan spiritual emas dengan diameter 3 kaki. Bola spiritual itu dilemparkan ke arah tangan raksasa kematian. Saat bola kekuatan spiritual emas bertabrakan dengan tangan raksasa kematian, menyebabkan ledakan besar disertai gelombang kejut, dan untaian bilah angin menyebar di langit. Tangan raksasa kematian menghilang beberapa saat, dan kemudian muncul kembali. Langkah Dewa Hongmeng. Ekspresi Tan Yun menjadi serius. Tan Yun sesegera mungkin menghindari serangan kedua tangan raksasa kematian. Tetapi Tan Yun tidak bisa mengelak, dan bahu kirinya terkena serangan.
Segera bahu kiri Tanyun terkoyak, darah dan daging berceceran. Tanyun terpental ke bawah platform tinggi. Platform tinggi bergetar karena Tanyun menabrak bagian dasar. Di luar formasi pedang Ilai Hongmeng, Dante Xuangsong, Ruyan Wuji, Sugeyu, Song Wuxiao dan bahkan semua orang menjadi menegang. Semua orang tidak tahu apakah Tanyun atau Nanggong Yukin yang menabrak dasar platform tinggi. Tanyun mengeluarkan seteguk darah, berdiri dengan gemetar di tanah, dan naik ke udara lagi dengan penampilan yang acak-acakan. Tubuh yang kuat, ternyata kamu tidak mati, kata Nanggong Yukin sambil mengerutkan kening. Aku tidak akan mati sebelum aku membunuh wanita murahan, kata Tanyun dengan keras. Kematian segera datang padamu, tapi kamu masih berani menghina gadis suci ini, kata Nanggong Yukin. Tiba-tiba Tanyun berteriak, penghancur emas, penghancur air, penghancur api, penghancur tanah. Di langit yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 10 kaki, seperti bencana alam yang menghancurkan dunia. Kekuatan itu muncul entah dari mana, sebanyak puluhan ribu, dan mengarah ke arah Nanggong Yukin. Kekuatan spiritual biru seperti es berukuran 3 kaki, juga mengarah ke Nanggong Yukin. Lautan api dengan radius 3 mil muncul di langit, dan lautan api berubah menjadi ular sanca api sepanjang 100 kaki, meluncur dengan kecepatan tinggi menuju Nanggong Yukin. Pada saat yang sama, kekuatan tanah terbentuk di langit, seperti lapisan awan gelap setebal 100 meter, menyelimuti Nanggong Yukin. 4 kekuatan spiritual dengan atribut berbeda siap kapan saja menghancurkan Nanggong Yukin. Nanggong Yukin mencibir. Emas, kayu, air, api, dan tanah. Setiap atribut yang dimiliki Tanyun kekuatannya 11 kali lipat. Nanggong Yukin menginjak pedang terbang. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritual atribut kematian. Nanggong Yukin bergerak dengan cepat. Saat pergelangan tangannya berputar, serangkaian cahaya pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki menebas kekuatan emas milik Tanyun. Saat Nanggong Yukin melakukan teknik kenaikan jiwa, kekuatannya telah meningkat sampai alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Disertai dengan suara ledakan yang keras, kekuatan emas milik Tanyun hancur berkeping-keping di udara. Kekuatan es biru melesat ke arah Nanggong Yukin. Tetapi karena kekuatan es biru berasal dari atribut air, kekuatan es biru itu mudah terkoyak saat terkena serangan cahaya pedang Nanggong Yukin. Ketika Nanggong Yukin memotong ular sanca api, Tanyun tiba-tiba merubah ular sanca api menjadi puluhan ribu pedang api, seolah-olah membentuk sangkar dan mengurung Nanggong Yukin. Ketika Tanyun berteriak, puluhan ribu pedang api melesat ke arah Nanggong Yukin. Menyingkirlah dari gadis suci ini. Tatapan Nanggong Yukin semakin dingin, dan ketika lengannya terbuka ke samping, kekuatan kematian seperti gelombang hitam besar melonjak ke segala arah. Pedang api dengan kekuatan yang telah meningkat 11 kali lipat meledak di udara satu demi satu. Sebelum Nanggong Yukin menghela napas lega, kekuatan tanah setinggi 300 meter bergegas ke arahnya tanpa peringatan. Nanggong Yukin tidak bisa mengelak, memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkan ke arah langit di atas kepalanya. Cahaya pedang muncul dan setelah mengenai bagian bawah kekuatan tanah, dalam sekejap, kekuatan tanah setinggi 300 meter itu terbelah menjadi dua. Nanggong Yukin menginjak pedang terbang dan berhenti di langit. Tiba-tiba ada raungan yang keras terdengar di langit. Suara itu seperti suara hembusan angin yang keras, membuat rambut Nanggong Yukin berdiri tegak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ketika Nanggong Yukin mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit, dia sangat terkejut dan menjadi merinding. Tepat di atas kepalanya, mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang buas yang membuka taringnya. Di dalam mulut iblis angin dengan diameter 300 kaki, ada bilah angin besar yang sangat kuat, siap menghancurkan apapun yang ada di depannya. Sekarang ketika Tanyun memasuki alam jiwa janin tingkat ke-9, Tanyun dapat menggunakan kekuatan iblis angin 10 kali lebih kuat daripada ketika dia di alam jiwa janin tingkat ke-8. Kamu sebenarnya siapa? Wajah Nanggong Yukin memucat. Mengapa kamu bisa menggunakan kekuatan atribut emas, kayu,
air, api, dan tanah, dan sekarang kamu dapat mengendalikan kekuatan angin. Nanggong Yukin tidak terkejut dengan kekuatan Tanyun, tetapi bakat Tanyun yang membuatnya terkejut. Seperti yang kita semua tahu, seseorang yang dapat mengendalikan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah adalah orang yang memiliki kualifikasi terbaik. Tetapi seseorang yang sekaligus dapat mengendalikan 5 atribut itu, ditambah dengan atribut angin tidak pernah ada. Jikapun ada, orang itu seperti dewa. Tetapi pada saat ini, Nanggong Yukin melihat dengan matanya sendiri bahwa Tanyun menunjukkan kekuatan dengan 6 atribut yang berbeda. Hal inilah yang membuat dirinya sangat terkejut. Nanggong Yukin belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Penjara guntur, Tanyun berteriak dengan pelan. Tiba-tiba di sekitar mulut iblis angin yang besar, kekuatan guntur bercahaya yang tebal muncul seperti naga melaju dengan cepat. Dalam sekejap mata, ribuan kekuatan guntur seperti naga bersama iblis angin turun dari langit, mengarah ke Nanggong Yukin. Kecepatannya sangat cepat, sehingga memberikan perasaan ngeri pada Nanggong Yukin. Ini membuat Nanggong Yukin gemetar dan tidak bisa bergerak. Kekuatan angin dan guntur belum tiba, tapi aura yang kuat menyebabkan kekuatan kematian di permukaan tubuh Nanggong Yukin mulai memudar. Bagaimana bisa seperti ini? Nanggong Yukin berteriak putus asa. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Bagaimana kamu bisa mengendalikan 7 atribut sekaligus? Apa yang kamu katakan? Cepat matilah untukku, kata Tanyun sambil mengabaikan Nanggong Yukin. Tanyun mengakui bahwa Nanggong Yukin jauh lebih kuat dari Ruyan Chen. Tapi Tanyun tidak peduli teknik apa yang telah dikembangkan oleh Nanggong Yukin yang membuatnya meningkatkan kekuatan sampai alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Tetapi itu masih tidak cukup untuk menahan serangan naga guntur dan mulut iblis angin. Namun hasilnya sekali lagi di luar dugaan Tanyun. Mulut iblis angin di bawah kendali Tanyun melesat dengan tajam menuju Nanggong Yukin. Tepat ketika Tanyun berpikir bahwa Nanggong Yukin akan terluka parah. Tetapi ketika Tanyun melihat Nanggong Yukin, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah kekuatan kematian di tubuh Nanggong Yukin menghilang, tiba-tiba kekuatan kuno muncul. Untaian kekuatan kuno putih seperti naga mengelilingi tubuh Nanggong Yukin. Ketika pedang terbang atribut kematian di tangannya menghilang, pedang terbang seputih salju muncul dari udara tipis. Ini seperti pedang terbang dengan atribut kuno. Tangan kiri Nanggong Yukin melambai di depan dadanya. Tangan kanannya memegang pedang untuk membuat lintasan misterius di udara. Ketika mulut iblis angin muncul ratusan kaki di atas kepala Nanggong Yukin, tangan kiri Nanggong Yukin membentuk segel, dan tangan kanannya mengayunkan pedang ke langit. Cahaya pedang putih sepanjang 300 meter meledak dalam sekejap, seolah-olah telah menembus kehampaan dan menghancurkan ruang, membuat ruang dalam radius ratusan meter bergetar hebat. Cahaya pedang putih penuh dengan aura yang kaya dan liar, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Saat cahaya pedang putih menembas mulut iblis angin menghilang dalam sekejap. Teknik pedang prasejarah. Tanyun membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka bahwa Nanggong Yukin memiliki jiwa janin kematian dan jiwa janin kuno pada saat bersamaan. Tanyun bahkan tidak berpikir bahwa Nanggong Yukin akan menggunakan teknik milik dewa bawahannya. Tanyun sangat akrab dengan teknik pedang ini. Di zaman kuno, Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang memimpin para dewa untuk datang ke benua hukuman surgawi. Mereka mencegah dua dewa tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi. Tempat mereka bertarung pada waktu itu disebut medan perang para dewa. Tanyun memikirkan medan perang para dewa yang berada di wilayah istana jiwa ilahi saat ini. Maka teknik pedang prasejarah yang dipraktikkan oleh Nanggong Yukin pasti ditemukan di medan perang para dewa. Seperti yang dipikirkan Tanyun, Nanggong Yukin sebenarnya tidak mengetahui bahwa teknik pedang yang dia praktikkan sebenarnya adalah teknik pedang prasejarah. Pada saat yang sama, Tanyun tahu bahwa teknik pedang prasejarah dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas, tengah, dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 36 lapis. Dilihat secara sekilas, Nanggong Yukin mencapai bagian atas tingkat ke-6.
Meskipun itu hanya tingkat ke-6, kekuatan Nanggung Yukin kini telah meningkat sampai alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Teknik pedang ini cukup untuk membunuh setiap kultivator di pemurnian jiwa tingkat ketiga. Kemarahan menyebar di dada Tan Yun karena teknik pedang milik mantan bawahannya benar-benar jatuh ke tangan musuh. Tan Yun menebak bahwa teknik pedang prasejarah telah menjadi teknik andalan Nanggung Yukin. Jadi Tan Yun harus serius dalam menghadapi Nanggung Yukin. Penjara neraka guntur 1000 naga kembali menjadi satu. Dalam sekejap, ribuan naga guntur bergabung menjadi satu, menjadi naga guntur dengan ukuran ribuan kaki. Arus listrik mengalir di permukaan tubuh naga guntur, dan naga guntur menukik dengan sangat cepat, mengarah ke cahaya pedang prasejarah. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.